akuariummu sejernih ini? Di sini kita akan lihat bagaimana untuk mendapatkan hasil yang bagus. Letaknya juga harus bagus. Ya, kapas. Ya, kita kapas dia ada yang putih, hijau, dan hitam. Yang putih 3 lapis, yang kuning atau hijau 3 lapis, yang hitam juga 3. Lalu di sini ada karang jahe, bisa pakai momogi juga. Diutamakan banyak karang jahe. Filtrasinya itu di sini ada biogol dan bioring. Jangan lupa setiap seminggu sekali pastikan ketinggian air ya cocok dengan akuarium. Jangan sampai kekurangan air, dan yang perlu dibersihkan seminggu sekali adalah filter ini yang putih saja, yang kapas putih. Dan jangan lupa bersihkan protein skimmer kalian. Pastikan penggunaan protein skimmer kalian sesuai dengan kapasitas akuarium. Di mana akuarium saya kapasitasnya 280 liter, saya menggunakan skimmer EHIM 300. Dan juga untuk mengurangi alga, mengurangi lumut, ya, sangat mengurangi lumut, gunakan ini. Ini saya menggunakan tambahan lampu UV. Lampu UV ini sangat berguna untuk mengurangi lumut yang tumbuh. Cara pencuciannya itu sangat mudah. Untuk protein skimmer tinggal dibuka saja seperti ini. Tuh, dia sudah kotor sekali tuh. Kotor sekali ya. Nah, ini akan dicuci. Nah, ini kita lihat ya kawan-kawan, misalnya sudah banyak sekali. Ini protein-protein yang bisa menjadi racun buat akuarium laut kalian. Kita buang. Kotor sekali ya. Setiap seminggu harus dibersihkan protein skimmer untuk menjaga kualitas air kalian supaya ikannya sehat. Cucinya tidak perlu pakai sabun. Seperti kawan-kawan. Skimmernya. Dan yang kedua, kita bersihkan ini filter yang kapas putih ini. Jangan lupa sebelum kita angkat, kita peras dulu supaya tidak ada air laut yang tersisa. Kita cuci. Ini kalau masih cukup bersih seperti ini, tidak kotor-kotor sekali, tidak perlu diganti. Dia bisa penggunaannya bisa untuk 2 kali cuci. Yang ketiga biasanya sudah harus diganti. Dan pastikan karena ini kita cuci di air tawar, kita pastikan pada saat perasannya dia harus sampai kering supaya tidak ada sisa air tawar atau air keran ini yang akan masuk ke akuarium dan akan mengurangi kadar garam. Kita pasang lagi ya kawan-kawan untuk filternya. Inilah yang dilakukan kalau kita ingin punya akuarium yang airnya sangat bening sekali. Memang disarankan menggunakan filter dengan jenis sun filter seperti ini. Oke kawan-kawan, sekarang kita lihat akuarium kita airnya agak kurang sedikit ya. Harusnya dia di sun filternya ada di sini. Kita akan tambahkan air. Pertama kita harus mengecek dulu kadar garam di airnya dulu. Jadi apakah kita tahu apakah kita akan mengisi dengan air RO apabila kadar garamnya tidak turun, ataukah kalau kadar garamnya turun kita akan tambahkan air laut. Cara mengeceknya gini, kita ambil air dari dalam akuariumnya ya. Dia ada batasnya nih, water level. Kita ambil air sampai mengikuti water level. Nah, lalu kita akan lihat ternyata kadar garamnya masih ada di angka, masih di normal. Dia tidak turun jauh di 1020 ppm. Berarti kita tambahkan air RO saja.
selesai, jangan lupa dicuci lagi dengan air keran supaya awet dan disimpan di tempat yang kering. Air RO reverse osmosis, yaitu air yang buat minum kalau kita sehari-hari ya. Untuk murah, tips murah, beli aja air refill. Itu paling bisa dibeli di tukang galon sekitar 5 atau 6 ribu ya per galonnya. Untuk kita isi